kita nyadap srek mak pelek matane kelilipan Mas. Nah ini ilmu yang saya mau bagikan, waktu ilmu untuk menanggulangi atau pertolongan pertama mengatasi mata kita yang kelilipan terkena tatal sadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Bang Ali MTV. Oke, kali ini saya mau berbagi ilmu dan sedikit bercerita. Oke, ceritanya begini. Di kalangan para petani karet itu atau para buruh sadap, atau yang jelas untuk para pekerja di karet, kerja nyadap, itu mesti banyak yang mengalami ini di dalam kerja kita. Waktu nyadap itu pasti ada karet itu yang getahnya deras, pohonnya itu gemuk, getahnya deras, dan ngalirnya itu ngebut. Oke, jadi ceritanya biasanya kalau kita nyadapnya itu pas di tepat di batang yang sangat deras tadi, itu buru-buru Mas. Jadi buru-buru, saking senengnya getahnya ini deras, buru-buru biar enggak luber kemana-mana. Karena getahnya deras itu buru-buru dan kurang hati-hati. Nah pas waktu nderesnya itu atau nyadapnya itu buru-buru begitu, kita nyadap srek mak pelek matane kelilipan Mas. Nah ini ilmu yang saya mau bagikan, waktu ilmu untuk menanggulangi atau pertolongan pertama mengatasi mata kita yang kelilipan terkena tatal sadap. Oke, jadi ini ilmu bisa dibilang mitos, iya, tapi kalau saya sudah berkali-kali mempraktekkan memang mujarab. Jadi ilmunya gini, ini entah karena apa itu kok bisa, saya juga belum mengerti, tapi itu sudah saya coba berkali-kali mujarab. Pas waktu kita nyadap terkena tatal masuk ke mata ya, kelilipan, itu ada yang sampai berakibat fatal, bahkan mata itu sampai buta. Itu karena mungkin kurang pahamnya orang tersebut, ada cerita lah intinya. Jadi waktu kita terkena tatal, jangan sampai waktu kita kena tatal dan terasa sakit itu diucek, dipaksa keluar kotorannya, itu jangan. Itu bisa membuat mata kita itu luka, dan luka itu bisa berakibat fatal atau menjadi parah bila kita sembrono atau ceroboh mengatasinya. Jadi ilmu yang mau saya bagikan ini saya juga dapat dari orang, pernah kenal seseorang yang kerja di PT itu bertahun-tahun, mengasih tahu saya kalau terkena tatal masuk ke mata itu jangan diujak. Jadi caranya seperti ini. Kita memakai pisau sadap untuk kerja sadap. Ini yang digunakan untuk perantara untuk mengobati mata kita tadi. Jadi pas waktu kejadian plek gitu, terus mata kita sakit, kita berhenti nyadap, terus dalam hati kita minta pertolongan pada Tuhan. Itu lantarannya dengan ujung pisau. Nah ini ujung mata pisau, dan ini ujungnya ya yang belakang. Itu dalam hati berdoa minta pertolongan kesembuhan, terus lantarannya ini diusapkan ke mata 3 kali. Nah seperti ini, 1 2 3. Itu kalau terasanya ganjel di sini, kalau di pinggir sini ya begini. Nah 1 2 3 ini mudah-mudahan bisa cepat keluar ya, enggak langsung. Itu mungkin sekitar beberapa menit atau detik itu masih ganjel, tapi enggak terasanya tuh enggak sakit. Lama kelamaan dia keluar dengan sendirinya. Ini saya juga bingung entah karena apa, atau mungkin ada auranya atau gimana, nggak tahu. Ini
mitos tapi fakta menurut saya. Faktanya itu saya mencoba berkali-kali memang benar seperti itu adanya. Jadi ini menurut saya perlu saya bagikan, mungkin ada yang tahu cerita ini. Tapi mungkin juga banyak yang belum tahu ilmu mitos yang mujarab ini. Dan ini kebanyakan kalau kita nyadap di kebun itu kan sendirian, enggak. Kalau minta tolong ke siapa ya, kalau kebunnya itu berdekatan dengan kebun orang lain ya bisa minta tolong lah istilahnya. Tapi kalau pas waktu sendiri itu bisa menjadi pertolongan pertama untuk mengatasi musibah lah, atau apa itu, kecelakaan kecil di kebun. Itu pertolongan pertama, karena ini menurut saya sangat penting. Jadi saya bagikan di video ini, mudah-mudahan bermanfaat begitu bagi para petani karet. Ini apa ya, bisa dicoba juga, tidak ada efek sampingnya ya, kecuali sampean ngusapnya terlalu dalam atau keras, keruwek ya malah pecah matanya mas. Jadi ini kita pejamkan mata pelan-pelan seperti ini kalau terasa di sini, dan bila terasa di sini ya diusapkan ke sini. Jadi diarahkan, kotoran itu diarahkan ke sini apa ke sini, terserah sampean ya yang merasakan. Jadi ini diusapkan, mudah-mudahan dalam hati kita berdoa minta kesembuhan pada Tuhan. Ini perantaranya seperti itu. Jadi kalau saya pikir ini nggak masuk akal, kenapa kok bisa, kenapa nggak pakai tangan. Tapi rata-rata kalau pakai tangan itu bukan malah reda, malah sakit. Dan dikedip-kedipkan juga kadang terasa sakit, karena ya namanya kelilipan, nggak tahu kapan terjadi, dan nggak tahu yang ngelilipi mata kita itu besar atau kecil, apa keras apa enggaknya kan. Nah ini perlu saya bagikan lewat video, itu mungkin ada yang belum tahu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kan kita berbagi ilmu itu kan, ilmu yang kita punya juga nggak hilang kan. Jadi kalau ada yang nonton ini mudah-mudahan bermanfaat. Terus kalau dicoba juga sederhana kan, ini memang alat kita nggak perlu kemana-mana, dan untuk pertolongan pertama. Terus dicoba pun tapi hati-hati, ini seandainya nggak ada khasiatnya kan nggak ada ruginya kita mencoba. Tapi mudah-mudahan itu sangat mujarab, karena saya sudah sering mencoba, dan ini jarang ya, yang mungkin masih banyak yang belum tahu tentang ilmu ini. Ini termasuk saya mengkategorikan ini ilmu, karena ya jarang orang yang tahu itu. Jadi hidup dengan ilmu menjadi mudah, seperti itu. Hidup dengan seni menjadi indah, hidup dengan agama akan lebih mudah, begitu kira-kira. Jadi seperti itu video kali ini, saya membagikan ilmu sederhana untuk para petani karet. Jadi ilmu dari nenek moyang lah bisa dikatakan begitu, nggak tahu asal usulnya dari mana itu dulu. Terus juga nggak perlu dana atau ritual khusus ya, cuman ini perantaranya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Terus mudah-mudahan kita juga lebih maju sebagai petani karet, apalagi yang buruh seperti saya. Dan harapan semua lah istilahnya itu, harapan petani karet, mudah-mudahan harga tetap stabil dan terus naik. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi kita menyambut hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri. Kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, dan sukses terus para petani karet dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.